Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abi Subiki dan beserta semua teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segala zat yang Maha Ghafur, zat yang Maha Syukur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat guncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya, Salma Nafisa, memohon izin untuk sedikitnya menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat ataupun hikmah yang bisa kita ambil senantiasa menjadi amalan di kehidupan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Lebih dari 500 tahun, umat Islam pernah berada di zaman kejayaan. Mengapa disebut zaman kejayaan Islam? Karena dalam kurun waktu tersebut, umat Islam menguasai dunia dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, dan ilmu pengetahuan. Perkembangan ini pun tidak bisa dipisahkan dari sejarah perkembangan Daulah Abbasiyah. Mengapa demikian? Karena Daulah Abbasiyah ini berperan besar dalam pembentukan peradaban Islam di masa kejayaan. Maka dari itu, ada dua faktor yang berpengaruh dalam pembentukan peradaban dan gerakan berpikir umat Islam, yaitu yang pertama, kebijakan di bidang khalifah di zaman Daulah Abbasiyah yang memang memprioritaskan pada penekanan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam. Yang kedua, responan umat Islam. Nah, responan umat Islam ini ditandai dengan sikap semangat yang tinggi dari umat Islam untuk belajar, menulis, membaca, mencoba, atau bereksperimen. Sehingga ada 4 tokoh yang mampu menempatkan posisi umat Islam sebagai umat terbaik. Keempat tokoh tersebut ada di bidang tauhid, fikih, akhlaknya itu tasawuf, dan ilmu pengetahuan. Yang pertama di bidang tauhid, yaitu ilmu yang mempelajari tentang keimanan atau keyakinan akhlak. Tokohnya yaitu Abu Hasan al-Asy'ari dan Masyur al-Maturidi. Yang kedua di bidang fikih, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hukum atau tata cara beribadah. Tokoh yang terkenal di bidang ini yaitu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Maliki. Yang ketiga di bidang tasawuf, yaitu ilmu yang mempelajari tentang akhlak. Tokohnya yaitu Al-Muhasibi dan Abdul Qadir Al-Jailani. Dan yang terakhir atau yang keempat di bidang ilmu pengetahuan seperti kedokteran, falsafat, fisika, kimia, matematika, geografi, sejarah, dan sosiologi. Tokohnya yaitu Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Biruni, Jabir bin Hayyan, Al-Khawarizmi, Al-Mas'udi, dan Ibnu Khaldun. Kemudian ada beberapa prinsip yang berkaitan antara perkembangan yang mempengaruhi peradaban Islam pada masa kejayaan. Apa saja prinsip itu? Yang pertama, prinsip semangat membaca atau disebut juga dengan Iqra. Yang kedua, prinsip tauhid. Misi utama dakwah berawal dari kitab suci Al-Quran yang menyuruh umat manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, prinsip panduan Al-Quran dan Sunnah, sumber yang tidak pernah kering. Sumber tersebut menangkap dalam segala hal, termasuk ilmu pengetahuan. Yang keempat, prinsip keterbukaan atau kreativitas manusia. Dan yang terakhir, prinsip semangat penerjemah. Nah, dari beberapa poin yang telah saya sampaikan, hikmah yang dapat kita ambil dari masa tersebut yaitu yang pertama, selalu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis Nabi yang mendorong umat manusia dalam melakukan segala hal dengan penuh kedisiplinan dan kesungguhan. Yang kedua, jangan malas membaca, menulis, karena itu sangat berpengaruh dalam melahirkan umat yang mahir. Dan yang terakhir, semangat melakukan menerjemah, berdiskusi, melakukan penelitian agar sanggup menumbuhkan kembali tradisi penyebab kejayaan Islam di masa lalu.
Demikian sekilas pembahasan tentang perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Semoga di lain waktu kita bisa sama-sama mempelajari lebih dalam lagi tentang materi ini, dan semoga apa yang telah tersampaikan bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan untuk kita semua. Saya rasa sudah cukup. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.